Seekor ayam yang dijadikan sebagai perantara perjanjian ditinggalkan di perbatasan. Untuk mengamankan desa, sekeliling wilayah Trah Mangkubirawa dikelilingi dengan pagar gaib dan seluruh anggota keluarga mempersiapkan diri untuk hal terburuk. 3 hari digunakan untuk melakukan ritual pemurnian batin dengan puasa mutih dan menjalin kekuatan leluhur dan memohon keikhlasan Yang Maha Kuasa atas yang akan terjadi nanti. Setiap hari tirakat singkat dilakukan di desa itu, bukan hanya untuk mengharapkan perlindungan, melainkan juga berharap agar Trah Balanggawe mau membuka matanya dan bertobat. Di sisi lain, dengan ajian mata Alang Sakti, Trah Mangkubirawa memantau pergerakan dari Trah Balanggawe. Dari penglihatannya itu, mereka melihat Kisedo dan keluarganya terlihat lebih sibuk. Sepertinya ia memutuskan untuk berperang, seolah memiliki rencana mengerikan yang ia percaya mampu mengalahkan Raden Arya dan keluarganya. 3 hari berlalu. Seluruh kekuatan besar Trah Mangkubirawa pergi menuju perbatasan. Seluruh warga desa dilarang untuk keluar rumah sejak pagi hari, apalagi melewati perbatasan desa yang telah dipasang pelindung. Sesampainya di pinggir sungai, Broto yang ditugaskan ayahnya sebagai pemimpin rombongan diperintahkan untuk mencari ayam yang ditinggalkan oleh ayahnya. Namun ayam itu tidak ia temui di tempatnya, melainkan hanya sosok Bahrun, anak tertua Kisedo, yang menunggu di seberang sungai. "Broto, apa kau mencari ini?" Terlihat Bahrun memegang ayam yang ditinggalkan oleh Raden Arya, dan ayam itu dalam keadaan hidup. Broto terlihat cukup lega. Sepertinya keluarga Balanggawe kehabisan cara untuk menghadapi keluarga Mangkubirawa dan memutuskan untuk mengurungkan niatnya. "Keputusan yang tepat, Bahrun. Aku tahu masih ada kebaikan di hati kalian. Mari ke rumah. Kalian semua kami undang dan kami jamu di rumah Waras," ucap Broto dengan senyum di wajahnya. Ia sangat senang apabila bisa menghindari pertempuran yang pasti akan mengorbankan banyak nyawa. Mendengar ajakan Broto, Bahrun terdiam. Sebuah senyuman muncul dari bibirnya. Bukannya menanggapi ajakan Broto, Bahrun justru memotong kaki ayam tersebut, menggigit lehernya dan menghisap darah ayam itu hingga habis. "Hahaha, hai kalian, Trah Mangkubirawa. Apa kalian pikir kami akan menuruti perintah dari kalian? Apa kalian pikir kami takut lalu tunduk kepada kalian?" teriak Bahrun dengan sombongnya. "Majulah, kami sudah mempersiapkan kematian yang pantas untuk kalian," lanjut Bahrun. Merasa dipermainkan, Broto kembali mengeluarkan keris pusakanya yang diikuti oleh seluruh pasukannya. "Bajingan kau Bahrun, kau mempermainkan kami. Akan kami perlihatkan neraka kepada kalian," ucap Broto seolah-olah memberi komando kepada saudara-saudaranya. Di belakang Bahrun telah berdiri saudara-saudaranya, beserta semua muridnya dan bala tentara demit yang ia tangkap selama ini. Dan di belakang Broto berbaris seluruh saudaranya beserta pusaka para panglima dan bala tentaranya bersiap. Seolah tahu akan rencana Kisedo, Raden Arya tidak turut berperang di tempat itu. Runtutan santet waktu kali dikirimkan oleh Kisedo untuk menghabisi nyawa Trah Mangkubirawa dan warga desa. Namun Raden Arya menang kalah dengan santet Getih Abang yang mampu melumpuhkan musuhnya itu tanpa harus membunuhnya. Pertempuran sengit terjadi di perbatasan. Satu demi satu mayat bergelimpangan dari kedua belah pihak. Selama 3 hari 3 malam, adu ilmu fisik maupun batin terjadi di sana. Air sungai perbatasan pun mulai menghitam dengan dibanjiri darah korban yang didominasi oleh darah dari Trah Balanggawe. Kejadian ini disebut dengan nama Perang Rojopati. Di malam ketiga, terlihat kemenangan berpihak di sisi Trah Mangkubirawa. Seluruh anak dari Kisedo mati di tangan ke-12 anak Raden Arya. Kisedo dan sisa-sisa keluarganya melarikan diri dan mundur ke hutan. "Lihat saja, suatu saat akan kubalas kekalahan ini. Kupastikan seluruh Trah Mangkubirawa akan mati dengan mengenaskan," sumpah serapah diucapkan oleh Kisedo sebelum meninggalkan perbatasan. Setelah memenangkan pertempuran, Broto dan pasukannya kembali ke desa dan membersihkan sisa-sisa pertempuran. Walaupun pertempuran telah usai, Broto masih melihat gelagat aneh dari Kisedo yang mundur ke hutan. Kondisi desa berangsur-angsur pulih. Tidak ada satupun warga desa yang terluka, namun mereka membantu merawat anggota keluarga Raden Arya dan pasukannya yang terluka. Seminggu setelah perang usai, keluarga Raden Arya harus pergi untuk melaksanakan tirakat mutih getih selama 1 bulan di lembah Argopuro. Hal ini dilakukan dikarenakan mereka merasa desa sudah aman.
dan untuk mempersiapkan kesaktian yang sudah mereka gunakan selama perang agar dapat digunakan sepenuhnya lagi saat ada ancaman lain. Untuk menjaga desa, Raden Arya memerintahkan kedua anak bungsunya, Nyi Murti dan Cak Bahar, untuk mengawasi desa dan sisa wilayah keluarga Balanggawe. Walaupun tidak ada kejadian aneh, Nyi Murti dan Cak Bahar tetap berjaga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. 1 minggu setelah kepergian Raden Arya, satu persatu warga desa terserang penyakit yang aneh. Warga yang terserang penyakit ini tidak bisa tidur, dan kulit mereka tidak bisa terkena air. Sehingga banyak warga yang tidak mandi tetapi keringat mereka mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Nyi Murti dan Cak Bahar tidak bisa tinggal diam melihat warga desa yang tersiksa terkena penyakit-penyakit ini. Mereka sekuat tenaga berusaha menyembuhkan warga dengan ilmu yang mereka miliki. Namun ternyata semua itu berakibat fatal. Setiap Nyi Murti dan Cak Bahar berhasil menyembuhkan seorang warga, sebuah luka timbul di tubuh mereka. Mereka mencoba berhenti, namun tidak tega melihat warga desa yang tersiksa dengan penyakit ini. Sampai akhirnya Nyi Murti dan Cak Bahar sekarat dengan luka yang ditimbulkan itu. Ingon milik Cak Bahar pergi ke lembah Argopuro untuk memberitahukan kondisi keduanya kepada Raden. Namun sayangnya Raden Arya belum selesai dari tirakatnya. Hanya Warjo yang sudah selesai dan segera menggunakan kemampuan penerawangannya untuk mengetahui apa yang terjadi. Ya, santet walang sangit. Warjo menemukan jawaban atas semua kejadian yang menyerang warga desa hingga membuat kedua adiknya sekarat. Santet walang sangit adalah santet dalam bentuk penyakit yang disebarkan dalam bentuk wabah. Santet ini sebenarnya tidak mematikan untuk mereka yang berilmu. Namun ketika puluhan santet ini dikumpulkan di satu tubuh, sudah pasti akan berakibat fatal. Dari kejadian ini Warjo mengambil kesimpulan, Trah Balanggawe masih ingin melanjutkan perselisihan ini. Dengan sabar ia menunggu bapak dan saudaranya menyelesaikan tirakat mereka. Setelah bapak dan saudaranya selesai, Warjo menceritakan semua yang terjadi dan segera bergegas menuju desa. Di pintu masuk desa, mereka melihat begitu banyak dedemit kiriman yang berkerumun mengepung desa. Segera Broto menghunuskan kerisnya dan membiarkan Kirano Ingonnya menghabisi dan mengusir demit-demit itu. Di rumah Waras, mereka melihat kedua adiknya dalam kondisi yang mengenaskan dengan luka-luka yang membuat mereka hampir tidak dikenali. Tangisan seluruh anggota keluarga pecah begitu menyadari adik-adiknya masih bernyawa, namun sukma mereka sudah menjadi santapan para dedemit tadi. Setelah dimandikan menggunakan jari kuning, Nyi Murti dan Cak Bahar pun meninggal dan dikuburkan di pemakaman keramat milik keluarga. Selama seminggu penuh Raden Arya tidak berhenti menangis. Ia menyalahkan dirinya dan merasa kematian kedua anaknya merupakan kecerobohannya yang membiarkan mereka yang belum memiliki cukup ilmu untuk menjaga desa. Kondisi Raden Arya yang lemah ini segera dimanfaatkan oleh Ki Sedo untuk mengirim keris Putu Barong untuk menghabisi Raden Arya. Sebuah serangan yang tidak terduga menyerang rumah Waras. Anak-anak Raden Arya masih sibuk mengurus warga desa yang terserang penyakit. Tanpa sadar, Raden Arya dalam kondisi lemah. Dan ketika melihat adanya serangan, mereka bergegas ke rumah Waras. Namun yang mereka temukan adalah tubuh Raden Arya yang sudah dicabik-cabik dengan mengenaskan oleh keris Putu Barong, kiriman Ki Sedo itu. Dengan kondisi itu, terlihat Raden Arya masih mempertahankan kesadarannya. Ia sengaja menunggu ke-10 anaknya, yang ia yakin pasti akan datang. Lek, dengerin bapak. Waktu bapak sudah tidak banyak. Raden Arya mulai berbicara ketika semua anaknya berkumpul. Beberapa dari mereka mencoba menolong ayahnya, namun terlihat sia-sia. Ini titah bapak. Jaga warga desa dan jangan biarkan Sedo melakukan kejahatan lebih jauh dari ini, ucap bapak dengan nafas yang tersengal-sengal. Seluruh anak Raden Arya mengangguk menyetujui titah ayahnya dengan menahan tangis dari matanya. Kamu Karjo, walaupun kamu bukan yang tertua, kamu yang akan menjadi pemimpin Trah berikutnya. Karena Trah ini butuh pemimpin yang bisa berpikir jernih dan tidak gegabah, tetapi tegas sepertimu. Kamu tidak keberatan kan Broto? Ucap Raden Arya kepada Karjo, sembari meminta persetujuan dari Broto. Tidak bapak, saya tidak keberatan. Karjo memang yang paling pantas mengemban tugas ini. Broto menyepakati pesan ayahnya.
Mendengar pesan ayahnya dan kakaknya yang telah merestui, Karjo menerima tanggung jawab ini dengan tangan saudara-saudaranya di pundaknya dengan maksud memberikan dukungan. Melihat itu, Raden Arya tersenyum. Sekali lagi ia memaksakan dirinya untuk berbicara. "Bapak pamit, jaga dan lindungi semua saudaramu." Tepat setelah kalimat terakhir, Raden menghembuskan nafas terakhirnya. Spontan seluruh anggota keluarga menangis meratapi kepergian Raden Arya. Terlihat Karjo masih terus menunduk menahan rasa sedih dan mencoba menerima seluruh tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Hari itu menjadi hari yang kelam. Seluruh warga desa sedih kehilangan sosok pengayom yang tidak pernah berhenti memikirkan kondisi mereka. Namun ketika mereka mengetahui bahwa Karjo yang dipercaya memegang tanggung jawab sebagai pemimpin Trah Mangkubirawa, warga cukup senang. Selama ini walaupun seluruh anak Raden sangat perhatian dengan warga, namun Karjolah yang paling dekat dengan mereka. Saudara-saudaranya tidak ada yang keberatan sedikit pun atas penunjukan Karjo sebagai pemimpin Trah berikutnya. Melihat Karjo masih menangisi kepergian ayahnya, mereka menunggu dengan sabar. Mereka siap menuruti titah dari Karjo. Apakah Karjo akan menghentikan semua ini atau justru Karjo akan menghabisi sisa Trah Balanggawe sebagai balasan atas kematian adik dan bapaknya? Isak tangis yang masih terdengar, Karjo berdiri dengan menunjukkan wajahnya yang berwarna merah padam yang terbakar amarah. Air mata terlihat menetes tanpa henti dari matanya. Namun ia sadar dengan posisinya sekarang. Pantang baginya untuk menunjukkan kesedihan di depan warga dan saudaranya. Perlahan ia berjalan keluar dari rumah waras. Sebagai saudara tertua, Broto memberanikan diri mempertanyakan keputusan Karjo. Karjo, piye keputusanmu?" Semua yang ada di situ diam menunggu jawaban dari Karjo. Ia hanya membalikkan badan dan menatap garis langit yang terlihat dari luar rumah waras. "Kita persiapkan semuanya. Kita akan membalas apa yang sudah mereka perbuat dengan sesuatu yang lebih hitam," tegas Karjo. Semua mata saudaranya tercengang. Mereka tidak menyangka Karjo yang selama ini tenang bisa semarah ini. Dari ucapannya, mereka sudah menduga apa yang akan diputuskan oleh Karjo. "Mas Karjo, santet apa yang akan kita gunakan untuk menghabisi Ki Sedo?" tanya Warjo dengan bibir bergetar. Terlihat Warjo gemetar, takut mendengar jawaban yang akan keluar dari mulut Karjo. Karjo membulatkan niatnya dan menjawab sesuai dengan dugaan mereka. "Santet balung ireng."